warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang koperasi. Salah satu topik yang kayak sepele tapi ternyata dampaknya besar sekali buat kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada materinya. Baik, kita masuk pada materi yang akan dibahas dulu. Apa itu koperasi? Jadi, kata koperasi itu asalnya dari bahasa Latin. Co artinya bareng, operari artinya kerja. Simpelnya, kerja bareng-bareng. Kalau versi hukumnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 nyebutin koperasi itu adalah badan usaha yang anggotanya orang-orang biasa, yang kegiatannya dijalani berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Terus apa bedanya sama PT? Kalau PT itu ujung-ujungnya cari untung buat investor. Terus kalau koperasi tujuannya buat meningkatin kesejahteraan anggotanya. Jadi anggota koperasi itu unik banget. Dia sekaligus jadi pemilik dan pengguna. Bung Hatta, ya kita sebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi itu usaha bersama buat memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Seorang buat semua, semua buat seorang. Koperasi punya 7 prinsip yang sudah disepakati secara internasional sama ICA atau International Cooperative Alliance. Tahun 1995, Indonesia juga mengadopsi ini di undang-undang koperasinya. 1. Keanggotaan sukarela dan terbuka, tidak ada dipaksa masuk atau keluar, dan terbuka buat siapa saja tanpa diskriminasi. Terus kedua, 1 anggota, 1 suara, beda sama PT yang suaranya proporsional sama saham. Di koperasi mau simpanannya kecil atau besar, suaranya tetap sama. 3. Partisipasi ekonomi anggota. Anggota ikut nyumbang modal dan bagi hasilnya, yang namanya HSAU atau sisa hasil usaha. Dibagi bukan berdasarkan modal, tapi seberapa aktif anggotanya, itu berinteraksi sama koperasinya. Terus keempat, otonomi. Koperasi bebas dari investasi pihak luar, keputusan ada di tangan anggota. Kelima, pendidikan dan pelatihan. Koperasi wajib sisihkan sebagai SHU buat program edukasi anggotanya. 6. Kerjasama antar koperasi. Koperasi-koperasi kecil bisa bergabung buat memperkuat posisi tawar mereka. 7. Peduli komunitas. Koperasi bukan cuma buat anggotanya aja, tetapi juga berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita bedah apa itu koperasi dan PT. Kalau soal tujuan, PT itu goalnya untuk sebesar-besarnya buat pemegang saham. Koperasi tujuannya ningkatin kesejahteraan anggota. Beda orientasi. Soal suara, di PT yang punya saham lebih banyak, suaranya lebih gede. Di koperasi, siapapun kamu mau simpanan 100.000 atau 10 juta, suaramu tetap satu. Terus soal bagi hasil, PT bagi dividen sesuai jumlah saham. Koperasi bagi SHU sesuai seberapa aktif kamu berinteraksi sama koperasinya. Jadi yang rajin belajar atau nabung di koperasi, dia yang dapat bagian lebih banyak. Makanya, koperasi itu disebut sebagai instrumen pemerataan ekonomi, bukan cuma alat bikin kaya segelintir orang. Baik, kita masuk pada sejarah koperasi. Tahun 1896, seorang petani Purwokerto namanya Ir Arya Wiratmaja bikin bank tabungan kecil-kecilan buat pegawai negeri biar tidak terjebak rentenir. Ini embrio koperasi simpan pinjam pertama di Indonesia. Terus tahun 1945 sampai tahun 1965 era kemerdekaan, pasca merdeka Bung Hatta langsung jadiin koperasi sebagai senjata ekonomi rakyat, bahkan masuk ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1947, Kongres Koperasi pertama digelar di Tasikmalaya dan tanggal 1 sampai 2 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Lalu, tahun 1953, Bung Hatta resmi dinobatkan sebagai Bapak Koperasi. Tahun 1966 sampai 1998, era Orde Baru dan KUD, Koperasi Unit Desa atau KUD tumbuh di hampir setiap kecamatan. Tapi masalahnya, koperasi ini lahir dari atas, bukan dari inisiatif warga sendiri. Jadi, pas subsidi dicabut tahun 1998, banyak yang langsung komplain. Tapi di era ini juga lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang sampai sekarang masih jadi dasar hukum koperasi Indonesia. Tahun 1998 sampai sekarang, transformasi digital. Krisis 99 jadi titik balik. Koperasi yang dulu ketergantungan pemerintah mulai belajar mandiri. Sekarang koperasi udah masuk era digital. Ada layanan full video aplikasi pakai Kris. Baik, rangkuman pada materi ini yaitu koperasi
koperasi itu bukan sekedar lembaga keuangan jadul. Dia adalah gerakan ekonomi rakyat yang akarnya dari nilai gotong royong. Nilai-nilai yang memang udah ada di DNA bangsa Indonesia dari dulu. Dari warung kecil di Purwokerto tahun 1896 sampai koperasi yang sekarang bisa diakses lewat smartphone. Koperasi terus berkembang dan prinsip-prinsipnya tetap sama, seperti demokratis, sukarela, fokus, kesejahteraan anggota, dan peduli lingkungan sekitar. Nah, buat kita sebagai generasi muda, ngerti soal koperasi itu bukan cuma penting buat nilai ujian, tapi juga buat ngebangun ekonomi yang lebih adil dan merata. Karena ekonomi yang kuat itu bukan cuma soal siapa yang paling kaya, tetapi seberapa banyak orang yang ikut sejahterakan. Oke, segitu dulu dari aku, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're